Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi kulit ya, sebagai review dari mungkin sudah pernah kita pelajari dalam mata kuliah yang sebelumnya di semester-semester awal dulu ya. Jadi ini menjadi pendukung dari mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid, terutama di bagian sediaan semi solid. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sediaan-sediaan semi solid itu kebanyakan digunakannya di kulit. Jadi mungkin contohnya ada salep, krim, pasta, ataupun gel, ya baik itu berupa obat maupun berupa kosmetik, itu biasanya digunakannya di kulit. Kosmetik sekalipun misalnya berupa sampo itu dipakai di rambut atau mungkin kitek ya, itu dipakai di kuku. Rambut dan kuku ini juga merupakan bagian dari kulit. Sehingga kita berusaha untuk memahami seperti apa sih anatomi dan fisiologi kulit, mengingat kembali ya, mungkin yang sudah pernah kita pelajari dulu, dalam rangka untuk berusaha memahami nanti sediaan obat maupun sediaan kosmetik yang akan diberikan melalui kulit ini tadi mengalami proses apa saja untuk bisa masuk ke dalam kulit, dan apakah nantinya zat aktifnya itu akan bisa sampai ke target yang kita kehendaki. Itu ya. Nah, ini adalah gambaran tentang irisan dari kulit. Mungkin sudah hafal sekali ya, apa saja sih bagian-bagian dari kulit ya. Ternyata dari kulit kita yang tipis ini bagian-bagian di dalamnya cukup kompleks ya. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa kulit ini adalah merupakan bagian paling luar dari tubuh kita, sehingga kulit menjadi suatu bagian yang difungsikan untuk melindungi tubuh kita yang ada di dalam kulit tadi. Jadi dari lingkungan dari luar dan lain sebagainya. Nah, di sini sangat kompleks ya bagian-bagian dari kulit. Untuk mempermudah memahami, mungkin kita bisa pakai slide yang ini ya. Jadi kalau kita ringkas bahwa bagian-bagian dari kulit itu terdiri dari 3 lapisan ya. Yang pertama adalah bagian paling luar, di sini ada epidermis. Kemudian bagian di bawah epidermis, di sini ada bagian dermis. Kalau dilihat lapisan epidermis ini cukup tipis ya dibandingkan dengan bagian dermis. Nah, yang paling dalam dari lapisan kulit adalah disebut jaringan subkutan atau lemak ya. Nanti kita bisa melihat apa saja sih bagian-bagian kulit yang ada di epidermis, kemudian apa saja yang ada di bagian dermis, dan yang di bagian subkutan. Nanti kita bisa bedakan masing-masing bagian ini tadi terdapat apa saja, ya. Nah, dari yang paling luar, bagian epidermis, yang terlihat di sini ada kelenjar keringat ya, di bagian sini kelenjar keringat, juga nanti ada rambut ya, helai rambut itu keluar melalui bagian epidermis. Selain itu juga banyak sel-sel ya di bagian epidermis. Nanti apa saja ada di slide selanjutnya. Kemudian di bagian dermis ini cukup kompleks isinya ya. Jadi ada kelenjar keringat, ada kelenjar sebaceus ya, penghasil sebum ya ini. Kemudian ada folikel rambut. Folikel rambut itu semacam akar rambut ya. Itu ada di bagian dermis. Kemudian ada otot penegak rambut. Nah, ini berada di dekat akar rambut. Nah, selain itu di bagian dermis ini juga terdapat pembuluh darah ya. Ini yang membedakan dengan di bagian epidermis, karena kalau di bagian epidermis tidak ada
pembuluh darah, ya. Jadi di bagian permukaan paling luar itu tidak ada pembuluh darah. Sementara kalau sudah masuk ke lapisan dermis itu ada pembuluh darah. Jadi kalau Anda ingin mencoba, Anda cocok tangan Anda, kalau ada darahnya berarti sudah nembus sampai ke bagian dermis, ya. Nah, selanjutnya yang di bagian paling bawah itu ada bagian sukutan, yaitu bagian lemak. Ini nanti di bagian sukutan ini ada sedikit ya, sedikit untuk pembuluh darahnya juga saraf juga ada tapi sedikit. Sementara kalau di bagian dermis itu cukup banyak. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke. Nah, bagian yang paling atas yaitu epidermis. Ini kalau kita lihat lapisan-lapisannya, jadi epidermis itu bagian paling permukaan, tetapi dia juga terdiri dari beberapa lapisan, terdiri dari beberapa stratum. Ada 5 stratum, ya. Ini kita urutkan dari bawah sampai ke permukaan. Yang pertama ada stratum germinativum atau stratum basale, yang kedua ada stratum spinosum, yang ketiga stratum granulosum, yang keempat stratum lucidum, dan yang kelima stratum corneum. Jadi stratum corneum ini adalah lapisan paling atas, ya, yang berhubungan dengan dunia luar. Ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi dari bawah tadi ya ada stratum basale, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum. Jadi basale paling bawah, ya. Kita lihat bentuknya di sini berbeda-beda ya. Dari yang paling bawah ada stratum basale. Di sini ada melanosit. Jadi melanosit itu adalah sel yang fungsinya untuk menghasilkan melanin, ya. Jadi ada di stratum basale. Kemudian ada sel taktil, ya. Dan juga ada stem cell di sini di stratum basale. Hanya satu lapis saja stratum basale, ya. Kemudian ada stratum spinosum yang terdiri dari beberapa lapisan, ya, dengan bentuk sel yang hampir kotak ya. Di sini ada sel dendrit dan ada sel keratinosit juga, ya. Kemudian di lapisan ketiga ada stratum granulosum, ada granul-granulnya ya, titik-titik. Ya. Di lapisan keempat ada lucidum. Nah, yang di lucidum ini tipis ya. Dan ini ada bagian kulit yang memiliki stratum lucidum, ada yang tidak memiliki stratum lucidum. Kemudian yang paling atas adalah stratum corneum. Kalau kita lihat bentuk selnya tipis ya, tapi ini sangat rigid. Dan ada bagian sel keratinosit yang mati ya, yang terkelupas di luar. Pada permukaan kulit gitu ya, untuk sel-sel kulit yang mati bagian luar sini. Oke. Nah, kita coba lihat tadi gambarnya kalau stratum basale seperti ini ya, ada satu lapis ya di bagian paling bawah yang berbatasan dengan lapisan dermis ya, hanya satu lapis. Jadi dia bertanggung jawab terhadap pembaruan sel epidermis. Jadi proses pembentukan atau pembaruan sel-sel yang ada di epidermis itu berawal dari stratum basale yang berisi hanya satu baris sel induk berbentuk kolom ya, dan sangat sering membelah. Dan di sini biasanya separuh selnya itu akan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berubah bentuk selnya dan akan berpindah ke lapisan di atasnya ya, untuk memulai proses pematangan. Dan itu nanti akan terus berpindah sampai akhirnya nanti akan sampai di stratum corneum. Nah, jadi yang dari basale tadi dia berdiferensiasi berpindah ke stratum spinosum. Nah, sel yang berpindah ke lapisan spinosum ini sering juga disebut sel prickle ya. Itu berubah dari bentuk awalnya kolom akan menjadi lebih ini ya,
berbentuk poligonal ya, lebih nggak kotak banget ya. Dan disinilah terjadi sintesis keratin di stratum spinosum. Di atasnya tadi ada stratum granulosum, ya, ada granul-granul di sini, ya, duct clump, ya. Di sini terjadi aktivitas pembentukan keratin, protein keratin, ya, dan zat-zat lipid yang bersifat waterproof, ya, di bagian stratum granulosum ini. Oke, kemudian tadi di atasnya ada stratum lucidum ya. Ini kalau kita lihat hanya ada satu garis seperti ini, satu lapis. Nah, tapi di bagian kulit tertentu itu juga tidak ada stratum lucidumnya. Jadi dari stratum corneum langsung granulosum. Apa fungsi dari stratum lucidum ini? Yaitu untuk membantu mengurangi gaya gesek dan geser antara stratum corneum dengan stratum granulosum. Jadi kalau yang bagian ini tadi yang tidak ada stratum lucidumnya ya berarti tidak mengandung itu. Ya, dan memang mungkin gaya gesekannya tidak terlalu besar antara stratum corneum dengan granulosumnya. Nah, ini yang tadi yang paling luar adalah stratum corneum. Sel-selnya lebih sering dikenal sebagai corneosit. Ya. Selnya berbentuk pipih, rata, ya, terdiri dari protein keratin, tapi sifatnya sangat kuat dan mampu menyerap air. Jadi bentuknya flat, ya, walaupun setipis ini, tipis sekali ya, tapi ini sangat rigid, sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk ditembus oleh zat-zat yang berukuran cukup besar ya, baik itu bakteri, ada ukurannya tersendiri yang bisa masuk melalui pori-pori stratum corneum tadi. Nah, ini lanjutan dari stratum corneum tadi ya. Jadi tersusun atas sel-sel yang mati ya, tebalnya beda-beda di setiap bagian tubuh kita itu berbeda-beda. Ada yang stratum corneumnya cukup tebal, ada yang stratum corneumnya sangat tipis ya. Bentuk selnya pipih ada 15-25 lapis dan terlepas setiap 2 minggu sekali. Ya, mengandung keratin. Nah, ini tadi ukuran partikel suatu benda yang bisa masuk itu di bawah 0,1 mikron baru bisa menembus stratum corneum. Kalau di atas 0,1 mikron itu tidak bisa. Jadi misalnya bakteri, kemudian polutan, ya, itu belum tentu bisa masuk dengan mudah ke stratum corneum karena dia ukurannya sangat rigid ya, hanya yang di bawah 0,1 mikron yang bisa masuk. Nah, fungsi dari stratum corneum di sini sebagai sawar kulit pokok terhadap kehilangan air. Jadi dia mampu membatasi supaya keluar masuknya air dari dalam tubuh kita itu tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja, tapi dikontrol oleh adanya stratum corneum ini. Nah, ini adalah sel-sel yang terdapat di bagian epidermis. Ya, tadi kita udah bahas stratum-stratum yang ada di epidermis, dan di sini di epidermis itu sendiri mengandung beberapa jenis sel ini. Yang pertama adalah sel keratinosit. Keratinosit itu berfungsi untuk memproduksi protein keratin. Apa itu protein keratin? Protein keratin ini fungsinya adalah membantu melindungi kulit ya dan jaringan-jaringan di bawahnya dari panas, mikroba, bahan-bahan kimia, dan lain sebagainya. Ya. Dan dia menghasilkan karakter yang bersifat waterproof. Kemudian sel yang kedua adalah sel melanosit. Ini mungkin sering kita tahu bahwa melanosit ini penghasil melanin. Nah, tubuh kita banyak mengandung melanin. Semakin banyak melanin yang ada di kulit kita, biasanya warna kulit kita akan menjadi lebih gelap, ya, akan memberi warna lebih gelap. Dan adanya melanin ini bisa mengabsorpsi
sinar UV sehingga mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Kemudian ada sel Langerhans. Sel Langerhans itu diderivasi dari sel tulang ya, dan dia berfungsi dalam peran respon imun dalam tubuh. Kemudian ada sel Merkel. Sel Merkel ini berhubungan dengan fungsi sensorik dari kulit, ada sensasi sentuhan dan lain sebagainya, itu di sel Merkel. Ini 4 jenis sel yang ada di bagian epidermis. Ini bentuk-bentuknya. Kalau paling banyak apa? Paling banyak adalah keratinosit. Karena keratinosit itu ada di semua ya, di semua stratum nih. Ya. Yang di ini ya, di semua basalnya malah nggak ada nih kayaknya. Nah, sel Langerhans tadi di bagian spinosum. Sel Merkel melanosit ada di basalnya. Ya, ini bentuknya mirip seperti saraf ya, seperti sel-sel saraf bentuknya. Oke, kemudian bagaimana dengan kandungan yang ada di dalam stratum corneum? Ya, ini kita balik lagi ke stratum corneum, lapisan paling atas. Bagaimana sih komposisi kandungan lipid di stratum corneum ya, terutama di bagian interseluler. Kalau kita lihat yang paling banyak adalah seramid ya, total seramid paling besar. Total kolesterol juga demikian. Jadi bagian stratum corneum kita untuk lipidnya terdiri dari seramid dan kolesterol. Ya. Kemudian bagaimana dengan komponen asam aminonya atau proteinnya? Ya. Di sini yang paling besar adalah serin dan asam glutamat ya. Seperti ini komposisinya. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa di stratum corneum itu banyak terdapat lipid maupun asam-asam amino. Ini nanti akan berhubungan dengan ketika kita ingin memperbaiki karakteristik dari stratum corneum. Ada seseorang misalnya kulitnya kering ya, sangat kering, atau kemudian bersisik dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bisa tambahkan komponen-komponen lipid ataupun asam amino ini dari luar, yaitu dengan cara diberikan dalam bentuk sediaan kosmetik misalnya, atau kalau memang dibutuhkan suatu zat aktif obat bisa juga ditambahkan dengan obat-obat tertentu. Jadi bisa diberikan tambahan komponen ini tadi, ya, komponen yang memang dibutuhkan ada di dalam stratum corneum. Itu dari luar, dari sediaannya. Nah, selanjutnya adalah bagian kulit yang kedua, itu bagian dermis atau kadang juga sering disebut kutan. Jadi dia ada lapisan kedua dari kulit ya, yang berfungsi menyokong epidermis. Di sini ketebalannya bervariasi. Yang paling tipis ini sekitar 0,3 mm itu ada di bagian kelopak mata. Kemudian untuk yang cukup tebal di sini ada pada bagian punggung. Nah, di dermis ini terdapat akar rambut ya. Jadi tadi folikel rambut itu tumbuhnya di bagian dermis. Selain itu di dalam juga terdapat pembuluh darah, tadi ya, kelenjar keringat, glandula sebaceus, kemudian kantung rambut, otot penegak rambut, dan jaringan penghubung atau penyambung yang lainnya. Nah, di sini di bagian dermis itu ada dua. Yang pertama adalah lapisan papilari dan yang kedua lapisan retikulari. Nah, di sini untuk yang lapisan papilari itu banyak kapiler pembuluh darahnya, ya. Jadi kan tadi di bagian dermis banyak pembuluh darah ya. Nah, itu di bagian papilari.
Kemudian juga banyak mengandung ini saraf-saraf untuk sentuhan maupun nyeri. Jadi kalau misal kita dicubit gitu ya dan terasa nyeri, ya. Jadi sensasi cubitan tadi itu sudah sampai ke bagian dermis. Tapi kalau kita dicubit tidak terasa, ya bisa jadi masih di bagian epidermisnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah lapisan retikuler. Lapisan retikuler ini mengandung kolagen, ya, juga serat retikuler maupun elastik. Ya. Nah ini kalau kita lihat lapisan papiler. Lapisan papiler, sebentar. Jadi terdiri dari jaringan ikat longgar areolar yang menyokong dermis dan permukaannya itu bergelombang yang akan memperkuat hubungan antara epidermis dengan bagian bawahnya. Ini di mana, di bagian mana ini? Ini di telapak tangan, di jari, telapak dan jari kaki, ya. Dan biasanya bentuk yang bergelombang ini itu terproyeksikan sampai ke epidermis. Jadi lekuk-lekuknya ini muncul sampai ke epidermis dan akhirnya akan membentuk suatu kontur di permukaan kulit kita. Jadi kalau kita lihat ini misalnya fingerprint kita ya, fingerprint manusia itu tidak ada yang sama dan ternyata memang fingerprint itu terbentuk dari lapisan papiler yang ini bergelombang ini tadi dan ini sampai ke bagian epidermisnya seperti itu sehingga satu sama lain itu memiliki suatu proyeksi yang berbeda-beda ya subhanallah ya. Masya Allah, satu dengan yang lain itu nggak ada yang sama fingerprint maupun yang di telapak kaki ya, jadi berbeda-beda semuanya dan itu asalnya dari lapisan papileri. Ya. Kemudian lapisan yang di bawahnya tadi retikular, biasanya lebih tebal, ya, ada kolagen elastis tadi ya, karena apa? Memberikan kekuatan dan elastisitas. Dan yang di bagian retikular ini golongan akar rambut, sebaceus, kelenjar keringat, reseptor kuku, ya kuku, itu juga berasal dari bagian retikuler. Jadi saya bilang kuku itu juga bagian dari kulit ya, karena berhubungan dengan ini asalnya di retikuler dan juga ada pembuluh darah di sana. Oke, ini adalah glandula sebaceus, salah satu kelenjar yang ada di bagian dermis. Apa sih kelenjar sebaceus itu? Kelenjar sebaceus di sini biasanya berhubungan dengan folikel rambut. Dan ingat, tidak ada pada telapak tangan maupun telapak kaki. Jadi glandula sebaceus itu tidak ada di telapak tangan maupun di telapak kaki. Ya, luar biasa. Ya, nggak tahu juga kenapa demikian karena di telapak, yang pasti di telapak tangan dan telapak kaki itu nggak ada rambutnya, ya sehingga tidak dibutuhkan sebum untuk melembabkan itu. Jadi bagian kulit yang ada rambutnya itu biasanya disertai, jadi folikel rambutnya itu disertai keberadaan glandula sebaceus yang fungsinya nanti menghasilkan sebum. Nah, sebum ini terdiri dari kolesterol, protein, lemak, dan garam-garam tertentu. Fungsinya apa? Melembabkan, melembutkan rambut, bersifat waterproof, dan juga melembutkan kulit. Ya, yang memberikan kelembapan dan kelembutan pada kulit itu adalah sebum. Ya, dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi, dengan adanya sebum, kulit kita itu terjaga kelembapannya. Tetapi ketika sebum ini produksinya itu berlebih, maka akan menjadi masalah juga. Apalagi ketika sebum yang seharusnya keluar dari kulit kita itu tidak keluar. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi bisa muncul jerawat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah komposisi dari dermis ya. 75%-nya berisi kolagen.
juga elastin, retikulin, dan bahan-bahan lainnya. Nah, kalau kita mungkin sering dengar ya, kosmetik-kosmetik sekarang banyak menyertakan kolagen. Ada kolagen yang diminum ya sebagai minuman, ada juga yang disertakan dalam kosmetik-kosmetik. Nah, itu tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan asupan kolagen bagi bagian dermisnya, ya, untuk memberikan suatu kekuatan kulit, kelenturan kulit ya, terutama pada kondisi kulit yang kering ataupun pada kondisi aging ya, sehingga memperbaiki tekstur kulit. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kelenjar keringat. Kelenjar keringat di sini ada 2 jenis ya. Di bagian dermis kita ada 2 kelenjar keringat. Yang pertama adalah kelenjar ekrin, yang kedua adalah kelenjar apokrin. Untuk kelenjar ekrin ini fungsinya untuk mengatur suhu tubuh ya dengan cara respirasi. Jadi kalau bisa untuk mengendalikan suhu tubuh. Nanti kalau misalnya bisa diuapkan gitu ya keringatnya, bisa keluar atau masuk. Dan di sini juga berfungsi untuk mengeliminasi zat-zat yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, seperti misalnya urea. Ya. Oke, yang berikutnya adalah kelenjar keringat apokrin. Ya. Biasanya terdapat di bagian aksila, pubis, dan areola. Dan perbedaannya dengan kelenjar yang ekrin, di sini cairan yang dihasilkan itu lebih kental ya. Kalau yang di bagian ekrin lebih encer, non viskus. Oke. Dan kemudian lapisan yang terakhir dari kulit adalah lapisan subkutan. Ya, merupakan bagian dasar dari kulit. Di sini ada pembuluh darah dan saraf, tetapi tidak sebanyak di bagian dermis. Yang paling banyak apa? Lapisan lemak. Nah, di sini untuk bagian subkutan itu masing-masing individu akan berbeda-beda ya, tergantung ketebalan lemak masing-masing ya. Jadi semakin gemuk biasanya lapisan subkutan juga akan semakin tebal gitu ya. Nah, ini adalah tabel perbandingan ya antara bagian epidermis, dermis, dan subkutan. Yang pertama dari segi fungsinya, epidermis adalah sawar ya, bagian paling luar, pembatas paling luar, dermis itu sebagai penunjang, subkutan, lemak, itu berfungsi sebagai isolator dan absorpsi goncangan ya. Jadi penahan panas, kalau kita dingin itu dengan jumlah subkutan yang tebal ya, ini menjadi ditahan ya, tidak terlalu dingin suhu tubuhnya. Kemudian absorpsi goncangan, misalnya kita jatuh, kalau kita lapisan subkutannya tebal ya lebih aman kan ya, dibandingkan kalau yang kurus subkutannya tipis ya langsung mungkin terkena tulang. Kemudian untuk komponen pokoknya di bagian epidermis ada komponen keratin yang paling mendominasi. Kemudian kalau dermis kolagen, sementara kalau di subkutan itu lemak. Tebalnya di sini kalau kita lihat paling tipis adalah epidermis. Dermis sekitar 3 sampai 5 mm, subkutannya tergantung ketebalan lemak pada masing-masing individu tadi ya. Kemudian untuk pH, epidermis ini cukup lebih asam ya dibandingkan dermis. Kalau dermis sudah di kisaran 7. Kemudian kadar air, epidermis hanya 10-25%, dermis paling banyak kadar airnya. Karena juga di situ banyak cairan tubuh dan juga ada pembuluh darah ya. Terus sekretnya epidermis tidak ada kelenjar. Nah, tidak ada kelenjar di epidermis. Di dermis ada keringat dan sebaseus tadi penghasil sebum. Kalau di subkutan hanya sedikit. Pembuluh darah, ingat epidermis tidak ada pembuluh darah. Di dermis banyak pembuluh darah, di subkutan hanya ada sedikit. Ya. Oke, selanjutnya tentang fungsi kulit. Ya, ini kalau kita bisa pisahkan
Horny layer ini bagian paling luar ya, stratum corneum tadi. Nah, yang pertama fungsi proteksi terhadap bahan-bahan kimia maupun partikel-partikel asing dimiliki oleh horny layer atau stratum corneum tadi. Kemudian fungsi yang kedua memproteksi terhadap sinar UV, itu ada pada sel melanosit, Langerhans, limfosit mononuklear fagosit, dan mast cell. Ya. Kemudian kalau protection terhadap antigen, ya sama sel Langerhans, limfosit mononuklear fagosit, dan mast cell. Tapi melanositnya enggak, karena yang melanosit tadi berperan di karena adanya melaninnya tadi ya untuk UV. Kemudian terhadap mikroba ya sama. Kemudian terhadap keseimbangan cairan maupun elektrolit dalam tubuh itu dimiliki oleh bagian horny layer atau stratum corneum. Shock absorber ya tadi menyerap goncangan ya itu ada di bagian dermis dan bagian subkutan. Oke, selanjutnya fungsi sensasi itu ada di bagian dermis ya. Tadi kan di dermis banyak saraf-saraf ya di sana. Kemudian yang menyediakan kalori itu berasal dari lapisan subkutan. Sintesis vitamin D di sel keratinosit. Pengaturan suhu itu ada pada pembuluh darah maupun kelenjar keringat. Lubrication dan waterproof ya, jadi yang melubrikasi maupun memberikan fungsi waterproof itu dari glandula sebaceus karena menghasilkan sebum tadi ya. Kemudian untuk perlindungan maupun untuk estetika itu pada kuku fungsinya ya kan, kuku itu bisa kita beri warna dan kita sekarang juga banyak ya macam-macam digambar-gambari macam-macam ya. Kemudian untuk aroma tubuh itu yang menghasilkan adalah apokrin. Sedangkan yang berfungsi sebagai psikososial di sini adalah rambut maupun kuku. Jadi bisa memberikan keindahan, kita indahkan juga bisa ya. Itu rambut dan kuku. Jadi itu tadi beberapa fungsi-fungsi yang ada pada kulit dan bagian-bagian yang terdapat di kulit. Banyak sekali ya fungsinya, tapi yang pasti adalah fungsi protektor itu adalah yang paling utama. Nah, pada fungsi kulit yang persepsi tadi, nah untuk fungsi persepsi tadi terdapat pada ujung-ujung saraf di bagian dermis dan subkutan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, yang berfungsi terhadap rangsangan panas itu diperankan oleh namanya badan Ruffini yang ada di dermis dan subkutan. Kemudian terhadap rasa dingin itu diperankan oleh badan Krauss yang terdapat di dermis. Sedangkan badan taktil Meissner itu terletak di papila dermis, fungsinya untuk perabaan. Dan yang keempat terhadap efek tekanan itu ada diperankan oleh badan Vater Pacini, itu ada di bagian epidermis. Jadi ini fungsi persepsi yang ada di kulit ya, ada rangsang panas, rangsang dingin, perabaan maupun rangsang terhadap tekanan. Nah, kemudian di sini adalah contoh-contoh sediaan topikal dengan berbagai fungsi dan efeknya ya terhadap kulit. Ya, ini contoh-contohnya, misalnya ada sediaan sunscreen. Ya, ini memiliki efek barier terhadap radiasi sinar UV contohnya ya. Kemudian topikal anti-infektif biasanya ini untuk barier terhadap mikroba. Kemudian ada sediaan yang berfungsi emolien, ini fungsinya untuk melembabkan di stratum corneum. Kemudian ada insect repellent. Repellent itu ini ya, biasanya lotion nyamuk itu ya. Ini memberikan barier terhadap gangguan dari insek atau nyamuk atau hewan-hewan serangga gitu ya. Kemudian poison ivy product di sini untuk melindungi dari antigen maupun bahan-bahan kimia yang berbahaya yang bisa
mengganggu di kulit. Kemudian contoh produk lain adalah diaperas ya, pada ini untuk bayi ya, biasanya alergi terhadap popok. Di situ efeknya adalah memberikan kelembapan di kulit dan juga memberikan barrier terhadap zat-zat kimia yang mungkin terdapat pada diaper, yang itu akan memberikan efek pada kulit itu menjadi gatal, merah, dan sebagainya. Seperti itu contoh-contoh produk yang digunakan di kulit beserta efeknya terhadap kulit itu seperti apa. Oke, setelah kita memahami bagian-bagian dari kulit, kemudian fungsi dari kulit, ya, kita berusaha juga di sini memahami bagaimana sih sebenarnya transport obat maupun zat aktif ya melalui kulit itu seperti apa. Ya, yang perlu kita lihat yang pertama adalah kita perlu mengenali rute penetrasi dari obat. Ya, ada berapa jenis rute penetrasi? Jadi ada 2 ya. Yang pertama kita sering sebut transapendageal, yang kedua kita sebut transepidermal. Transapendageal itu rute penetrasi yang melalui appendix. Appendix itu adalah bagian dari kulit ya. Pada umumnya terdapat pada bagian dermis. Contoh appendix itu tadi misalnya kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, ya, kemudian folikel rambut yang tadi ada di dermis itu sebenarnya ada yang menyebutnya sebagai appendix. Sehingga kalau transport obat itu melalui bagian-bagian itu tadi, maka sering disebut sebagai transapendageal. Ya, kalau dilihat di sini adalah nomor 1 dan nomor 3. Kalau yang nomor 1 ini melalui kelenjar keringat. Kalau yang nomor 3 ini melalui kelenjar sebaceus. Jadi obat masuk melalui pori yang ada di kelenjar keringat. Obat masuk melalui pori yang ada di di akar rambut, yaitu di dekat kelenjar sebaceus. Ya, 1 dan 3 ini contoh dari transapendageal. Kemudian rute yang kedua adalah transepidermal. Ini contohnya adalah nomor 2. Jadi obat masuk melalui bagian epidermisnya. Nah, kita akan bedakan apa itu transapendageal, apa itu yang transepidermal. Untuk transapendageal, ini absorpsi obatnya cukup kecil, hanya sekitar 0,1% ya, dan tidak terlalu berefek pada kondisi steady state-nya obat ya. Oke, jadi contohnya di sini adalah zat aktif nikotinat ataupun kortikosteroid ya, yang dia itu bisa terpenetrasi melalui folikel rambut ya, melalui rambut ya, dan tetapi di situ bisa menyebabkan eritema ya pada kulit. Nah, itu contohnya. Ini yang transapendageal. Bagaimana dengan yang transepidermal? Transepidermal paling banyak terjadi di penetrasi obat melalui kulit. Dan biasanya terjadinya transepidermal itu bukan dengan transport aktif ya, bukan dengan proses transport aktif, tapi dengan difusi pasif. Oke, kita lihat yang bagian transepidermal. Oke, nomor 2 ya. Nah, transepidermal itu ada 2 rute. Ada namanya interseluler dan ada rute transseluler. Rute interseluler itu adalah masuknya obat melalui ruang antar sel. Nah, dia akan masuk melalui rongga-rongga antar sel. Kalau yang transseluler dia akan masuk menembus sel langsung, gitu ya. Kalau ini ke sini. Nah, ruang antar seluler itu kalau ini kalau dibesarkan itu seperti ini. Isinya apa? Ruang interseluler itu terdiri dari bagian lipid dan aqueous. Ya, sementara yang sebelah sini adalah plasma membran dan sel sitoplasma. Kemudian bagian lipid dan aqueous itu kalau dibesarkan jadi kayak gini. Ini adalah bagian aqueousnya, bagian
Yang hidrofilnya, kemudian bagian lipidnya, ini ekor dari lipidnya. Nah, ini rigid ya, kaku. Ya, itu dari kolesterol sulfat ya. Ini rigid dan teratur. Nah, obat kalau mau lewat itu lewat sini. Itu tidak mudah, pasti kecantol sama ekor-ekornya ini tadi. Nah, di situ nanti dibutuhkan suatu zat yang bisa membantu masuknya obat untuk menembus ini. Yang membuat ekor dari lipid ini tadi menjadi melemas ataupun mungkin terdegradasi sehingga bisa mudah untuk masuk. Nah, ini jalur interseluler. Kemudian bagaimana dengan jalur transseluler? Maka berarti obat akan menembus sel korneosit ini tadi ya. Isinya apa? Keratin isinya di sini ya. Jadi kalau kita lihat ada keratin dan lipid. Nah, ini malah lebih sulit lagi. Kenapa? Ini kaku jalurnya. Ini juga tidak mudah untuk ditembus. Malah yang lebih mudah biasanya yang ini. Jadi memang yang interseluler itu biasanya lebih banyak dibandingkan jalur yang transseluler. Seperti itu ya. Nah, di sini selanjutnya adalah gambaran dari masuknya contoh-contoh obat yang masuk ke dalam kulit ya. Jadi mulai dari yang bagian kulit paling luar sampai bagian yang sampai yang paling dalam. Nah, ini yang permukaan sampai ke sirkulasi darah. Yang di tengah adalah prosesnya, yang di pinggir adalah contoh treatmentnya. Nah, obat ataupun kosmetik ya yang bekerja di permukaan kulit nih. Nah, apa yang terjadi dengan obat? Obat akan terlarut, berdifusi, dan lepas dari basisnya di permukaan kulit. Contohnya apa? Contohnya adalah kamuflase, itu apa ya, semacam mungkin untuk menutupi noda di wajah gitu ya. Ya semacam foundation seperti itu ya. Kemudian protective layer ya, sama yang misalnya foundation dengan sunblock misalnya. Itu bekerjanya di permukaan kalau sunblock. Insect repellent, obat nyamuk, lotion anti nyamuk itu bekerjanya di permukaan. Biasanya malah tidak boleh masuk ke dalam kulit ya, tidak boleh meresap banyak-banyak. Kenapa? Kadang ada zat anti nyamuk yang sifatnya toksik, jadi dia bekerjanya cukup di permukaan saja. Kemudian juga untuk antimikroba ataupun anti jamur yang itu misalnya dia ada di bagian permukaan kulit kayak panu itu kan di permukaannya, atau mungkin ada gatal-gatal yang hanya di permukaan nggak sampai masuk ke dalamnya. Kemudian ada yang bekerjanya di stratum corneum, jadi di lapisan paling atas. Bagaimana cara kerjanya? Tadi obat tadi kan sudah lepas ya dari basisnya, kemudian dia terpartisi atau berdifusi sampai di stratum corneum. Contoh treatmentnya apa? Contohnya adalah emoliensi, ini semacam moisturizer ya. Jadi ada moisturizer, kemudian ada keratosis ya yang untuk mengabrasi lapisan kulit, mengelupas lapisan kulit stratum corneum. Nah, ini bekerjanya di stratum corneum. Kemudian ada yang bekerjanya sampai ke appendix. Tadi appendix saya bilang adalah dia bagian dermis tertentu ya. Contohnya tadi apa? Kelenjar keringat, kelenjar sebaceus. Nah, ini masuk berarti dia melalui jalur transapendageal. Kalau yang tadi di stratum corneum dia pakai transepidermal. Nah, di sini contohnya melalui sebaceus maupun kelenjar keringat. Apa contoh produknya? Antiperspiran. Untuk apa? Antiperspiran itu menghentikan produksi dari kelenjar produksi keringat. Jadi mengurangi produksi keringat. Untuk apa? Biasanya pada kondisi keringat yang diproduksi itu menghasilkan bau yang tidak nyaman, maka diberikanlah zat antiperspiran. Kemudian ada eksfolien ya, yang digunakan untuk melepas rambut ya, melepasi rambut, merontokkan rambut kulit. Kemudian ada antibiotik atau anti jamur. Nah, ini yang bekerjanya bakteri atau jamurnya ini yang berada pada bagian appendix. Kalau tadi kan yang di permukaan. Nah, ini yang sudah masuk, jerawat yang memang akibat
akibat tertutupinya saluran dari sebaseus yang seharusnya sebelum itu bisa keluar, dia tersumbat. Nah, bisa menimbulkan jerawat bahkan sampai bernanah. Nah, itu bekerjanya di appendix. Begitu juga depilatori. Nah, selanjutnya di bagian epidermis. Ya, di sini dia terpartisi atau berdifusi di bagian epidermis. Juga ada yang masuk sampai ke dermis. Jadi epidermis dan dermis ini bisa jadi berkelanjutan gitu ya. Ada yang nggak cukup ada yang di epidermis saja, tapi bisa jadi berkelanjutan dari epidermis bisa langsung masuk ke dermis. Contohnya apa? Obat-obat antiinflamasi, ya, inflamasi reseptornya ada di mana? Di bagian dermis. Kemudian anestesi misalnya untuk bedah luka kecil di kulit, nah anestesinya anestesi lokal itu kan yang disuntik sampai ke dermis. Antipruritik, antihistamin ya, alergi ini sama di bagian dermis. Kemudian untuk perlindungan terhadap sinar UV ini berlakunya untuk yang chemical absorber. Jadi sunscreen itu ada yang bersifat sunblock. Kalau sunblock tadi bekerjanya di permukaan, tidak diserap oleh kulit. Dan yang satunya bersifat chemical absorber. Jadi dia memang bekerjanya untuk diserap masuk ke dalam kulit untuk membelokkan sinar UV yang akan masuk ke dalam kulit. Itu chemical absorber yang di nomor 5 ini. Dan yang terakhir, kalau sampai bisa masuk lebih dalam lagi sampai ke sirkulasi pembuluh darah, ya, jadi dari dermis dia bisa masuk ke sirkulasi pembuluh darah. Mungkin sering dikenal dengan ya sistemik transdermal gitu ya. Jadi bisa masuk melalui kulit dan bekerjanya secara sistemik. Contohnya apa? Biasanya digunakan untuk obat jantung, nitrogliserin sistemnya bentuk patch ditempel di dada. Dan bisa bekerja melepaskan obat langsung ke pembuluh darah yang disasar seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di gambar ini ya. Kita coba memahami bagaimana sih proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dia bisa bekerja. Ya, ini ada 2 gambar. Yang pertama adalah sumbu Y-nya itu menggambarkan jumlah obat. Sumbu X-nya menggambarkan waktunya. Jadi ketika obat diberikan melalui kulit, ya, tentunya obat tidak bisa langsung bekerja. Dia akan berusaha untuk masuk. Nah, sebelumnya dia akan berusaha lepas dulu dari basisnya, kemudian dia akan berdifusi masuk ya ke stratum corneum, kemudian ke lapisan-lapisan di bawahnya, dan bahkan bisa sampai ke pembuluh darah seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau sampai masuk lebih dalam lagi sampai ke pembuluh darah. Nah, tentunya obat tidak akan langsung ada dalam kadar yang tinggi di dalam kulit kita, ya. Jadi obat akan perlahan dulu, ya, di sini akan mungkin 0 terus ya kalau diukur kadar obatnya di dalam kulit kita. Itu tidak langsung naik, tetapi masih di titik 0, belum ada kadarnya. Maka waktu ketika obat itu belum bekerja sama sekali ya, maka sampai dia akhirnya bisa naik dan mulai bisa bekerja itu disebut lag time. Di waktu di mana obat tadi itu masih berusaha menembus kulit tadi. Ya. Nah, ketika obat tadi itu sudah bisa dilepaskan dan memiliki kecepatan pelepasan yang konstan, maka disebut kondisi steady state. Nah, ini steady state. Jadi obat yang menembus dengan obat yang dilepaskan oleh kulit itu kecepatannya sama. Maka itu disebut kondisi steady state. Kalau sudah steady state begini, maka kecepatan masuknya obat dengan kecepatan penembusan itu sudah sama. Dalam grafik yang lain itu digambarkan seperti ini. Ini fluxnya. Flux itu kecepatan, sehingga kecepatan pelepasan obat setiap waktunya itu sudah konstan. Maka itulah yang disebut steady state. Ini ya.
Jadi ketika kita menggunakan obat jangan melalui kulit, jangan dibayangkan ketika kita oleskan itu langsung bisa sembuh. Tidak, dia butuh waktu untuk lepas dulu dari basisnya, kemudian masuk ya, terpartisi tadi ya, terpartisi, berdifusi ya ke lapisan-lapisan yang ada di bawahnya sampai ke target yang diinginkan. Itu butuh waktu lag time, dan ini sangat dipengaruhi banyak faktor lag time ini. Oke, seperti itu ya. Nah, ini proses yang dialami obat yang diberikan melalui kulit. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa yang pertama adalah bahwa obat harus lepas dulu dari basisnya. Karena kan kita memberikan obat dalam bentuk sediaan, salep, krim, pasta, gel, itu pasti ada basisnya. Ya, zat aktifnya dimasukkan ke dalam basis. Si obat ini akan terjebak di dalam basisnya, dan supaya dia bisa aktif maka obat ini harus bisa keluar dari basisnya. Nah, itu proses yang pertama. Yang kedua, setelah obat itu bisa keluar, obat ini harus bisa menembus melalui barrier kulit. Yang mana? Yang pertama harus ditembus adalah stratum corneum. Ingat, bagian paling luar adalah stratum corneum. Bagian paling rigid tadi dan sulit ditembus adalah stratum corneum. Ketika kita sudah bisa menembus stratum corneum, maka obat lebih mudah untuk masuk ke dalam bagian-bagian kulit yang di bawahnya. Jadi yang utama itu stratum corneumnya dulu. Nah, setelah bisa menembus, maka yang ketiga, dia akan bekerja dan memberikan respon farmakologi. Misalnya apa? Anti nyeri kah, mungkin anti inflamasi, dan lain sebagainya. Itu ya, jadi 3 proses yang akan dialami obat ketika diberikan melalui kulit. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian obat melalui kulit? Ya, ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua adalah faktor fisikokimia. Nah, ini adalah faktor biologis. Faktor biologis yang pertama adalah kondisi kulit. Kondisi kulit yang tempat digunakannya sediaan tadi itu bagaimana? Apakah jenis kulitnya normal? Atau kulitnya itu ada lukanya, luka terbuka, ya? Atau dia kulitnya ada mengalami penebalan, ada apa istilahnya, kapalan gitu ya, kapalan gitu, sehingga tebal sekali. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Semakin tebal kulitnya akan semakin sulit untuk ditembus. Tapi ketika kulit itu ada luka dan terbuka, maka obat akan mudah menembus. Kenapa? Karena stratum corneumnya sudah luka, terbuka. Ya, kalau itu terbuka kan obat akan mudah masuk. Nah, itu kondisi kulit. Kemudian usia kulit. Apakah kulitnya itu muda apa tua? Maksudnya usia pasiennya, ya, jenis kulitnya juga ya. Pada orang yang usianya muda, masih di bawah 20, maka penembusan obat akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena jenis kulitnya lebih mudah ditembus dibandingkan jenis kulit pada usia orang yang lebih tua, umur 50 tahun ke atas misalnya. Kolagennya udah turun, kemudian stratum corneumnya menjadi lebih keras lagi, lebih sulit untuk ditembus, sehingga tentu saja ini akan berefek. Apa contohnya? Contohnya, mungkin Anda punya nenek di rumah atau kakek yang mungkin mengeluhkan kakinya linu-linu misalnya ya. Kemudian diolesi balsem, sampai sembarang balsem yang paling ringan sampai yang paling panas. Biasanya dipilih yang panas. Kenapa? Yang dipakai lebih banyak dan milih yang panas. Nggak terasa kalau pakai yang biasa. Sementara misalnya Anda kasih balsem yang nggak terlalu panas, itu sudah level ininya level sembuhnya beda. Kenapa? Karena kalau pada orang tua jenis kulitnya tadi itu loh, stratum corneumnya sudah lebih rigid lagi, lebih sulit untuk ditembus, sehingga ketika diolesi obat butuh yang lebih banyak jumlahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aliran darah. Aliran darah di sini khususnya pada obat-obat yang fungsinya tadi bekerjanya sampai di pembuluh darah. Kan tidak semua sampai pembuluh darah ya, ada yang hanya di permukaan saja gitu kan ya. Nah,
aliran darahnya misalnya dia obat itu tadi masuk sampai ke pembuluh darah, di mana aliran darahnya itu cepat, maka obat akan juga ikut cepat terdistribusi. Tapi kalau masuknya pada pembuluh darah yang kecil, yang alirannya lambat, maka obat akan jadi lambat juga terdistribusi. Seperti itu. Kemudian posisi kulitnya, lokasi kulitnya di mana. Kalau misalnya pada kulit yang tipis atau yang tebal itu juga akan berefek ya, kulit tipis tebal. Kemudian appendix-nya banyak apa sedikit, misalnya banyak kelenjar keringatnya. Ya tentu saja setiap kita berikan, kita olesi gel misalnya atau kita olesi krim, kemudian di situ akan keluar keringat banyak, ya akan terbawa, maka jadi kurang efektif. Sehingga kita perlu tahu dulu posisi penggunaan atau lokasi penggunaan obat tadi itu di mana. Ya. Misal di rambut banyak banyak rambutnya, kemudian kita obati. Ya belum tentu bisa masuk dengan baik. Kenapa? Karena terganggu adanya densitas rambut tadi yang jumlahnya banyak. Makanya kalau mau seperti itu, misalnya ini ya, kadang anak kecil tuh gatelan di rambutnya, maka sebaiknya dicukur dulu rambutnya, dihabisi dulu sehingga kemudian ketika disalepin itu menjadi mudah masuk. Kemudian yang berikutnya adalah skin metabolisme. Jadi di kulit itu juga terjadi metabolisme oleh kulit ya yang bisa merusak zat-zat aktif tertentu. Di sini contohnya adalah hormon steroid, kemudian bahan-bahan yang kimia yang bersifat karsinogen dan beberapa jenis obat tertentu. Dan yang terakhir adalah perbedaan spesies, ya perbedaan masing-masing orang. Ini kalau kita ngomong orang, ya jelas akan berbeda. Ras pun juga akan berbeda. Orang kulit putih dengan orang kulit hitam akan berbeda kecepatan penetrasi obatnya. Kenapa? Ya tadi itu bisa jadi kulitnya lebih tebal, lebih tipis, melaninnya lebih banyak yang orang kulit hitam, itu juga akan berefek. Jadi ini perlu diperhatikan untuk faktor-faktor biologis dari penggunaan obat melalui kulit. Oke, selanjutnya adalah faktor fisikokimia. Jadi faktor fisikokimia ini juga memberikan pengaruh terhadap kecepatan masuknya obat melalui kulit. Yang pertama adalah hidrasi kulit ya. Jadi hidrasi kulit ini akan berpengaruh ya, akan dipengaruhi oleh bagaimana basis ataupun bentuk sediaan yang akan diberikan melalui kulit. Jadi misal di sini ada film yang bersifat oklusif ataupun juga transdermal patch ya. Jadi film ataupun patch ini biasanya kalau diberikan di kulit itu ditahan dalam beberapa lama gitu ya, sehingga nanti obat itu diharapkan bisa masuk dalam jumlah yang banyak. Nah, dengan diberikan oklusi film ataupun transdermal patch, itu kulit akan mengalami hidrasi. Kenapa? Dengan diberikan lapisan ini tadi, lapisan patch ataupun lapisan film ini, kulit yang seharusnya itu bisa, ibaratnya itu bernafas ya, mengeluarkan uap air dari bagian kulit ya, ataupun yang seharusnya dia itu bisa mengeluarkan uap air ke udara, itu akan tertahan oleh lapisan patch ataupun film ini tadi, sehingga kembali lagi uap air yang seharusnya itu menguap itu akan kembali lagi ke bagian kulit tadi, sehingga akan menyebabkan hidrasi kulit. Dengan adanya hidrasi kulit ini, kulit menjadi lebih lembab dan akan menarik zat aktif yang ada di film ataupun di patch tadi itu untuk dibawa masuk lagi ke dalam kulit. Dengan demikian, interaksi obat dengan kulit akan menjadi lebih lama. Ya, lebih lama dan akibatnya apa? Obat akan menjadi banyak yang bisa masuk ke dalam kulit. Sehingga di sini disebutkan bahwa yang oklusi film maupun transdermal patch ini akan memberikan efek yang paling besar ya terhadap hidrasi kulit dibandingkan basis-basis yang lainnya. Seperti misalnya salep. Basis salep ini juga
di bawahnya ya. Kenapa? Karena kalau basis salep ini sebenarnya kan dia kebanyakan bersifat hidrokarbon ya, dari basis-basis hidrokarbon yang bersifat lipofil, yang bersifat lipofilik. Nah, ini juga sebenarnya mampu memberikan hidrasi kulit, menahan uap air tadi itu untuk masuk kembali. Tetapi karena salep itu bentuknya semi solid, mudah hilang kalau kegesek baju, misalnya kena kegosok tangan itu kan ngikut gitu ya, sehingga tidak kontak dengan kulit itu lebih lama dibandingkan yang film ataupun patch. Kalau film dan patch kan tempel tuh, lengket dalam waktu yang cukup lama sampai kita lepaskan baru dia berhenti. Nah, kalau salep ataupun bentuk-bentuk yang lainnya itu sangat mungkin untuk mudah terhapus ya. Tapi dia lebih tinggi juga menyebabkan efek hidrasi kulit dibandingkan yang krim, karena krim itu ada airnya. Nah, ini yang WO, air dalam minyak, ini juga lebih tinggi. Yang paling kecil di sini adalah yang OW, oil in water ya. Jadi ini urutannya. Semakin lama kontak dengan semakin lama kontak obat dengan kulit itu semakin bagus. Obat akan masuk lebih banyak. Dan semakin bersifat oklusif basisnya dan semakin menutup permukaan kulit itu akan menyebabkan hidrasi kulit menjadi lebih besar dan bisa menarik zat aktif ya, terutama zat aktif yang bersifat hidrofil itu untuk masuk bersama uap yang akan dikembalikan ke dalam kulit lagi. Seperti itu. Oke, faktor fisikokimia kedua adalah suhu dan pH. Jadi ini juga berpengaruh, semakin tinggi suhu yang digunakan biasanya akan semakin mempermudah zat aktif untuk masuk ke dalam kulit. Juga pH sangat berpengaruh. Kenapa? Karena pH ini akan mempengaruhi bentuk molekul dari zat aktifnya, apakah terionisasi ataukah tidak terionisasi. Biasanya yang akan mudah larut itu adalah bentuk tak terionisasi, ya. Jadi ini perlu kita sesuaikan dengan pH dari masing-masing zat aktif, ya. Kemudian ada koefisien difusi. Koefisien difusi ini berbeda-beda antar zat aktif ya. Semakin tinggi koefisien difusinya, maka obat akan semakin mudah untuk menembus kulit. Kemudian ada konsentrasi obat. Semakin tinggi konsentrasi obat yang kita gunakan, tentunya akan lebih cepat obat itu masuk ke dalam kulit dan lebih cepat berefek. Apa contohnya? Kalau Anda mengoleskan balsam, kurang panas, tambahin aja balsamnya yang banyak sekalian ya. Jadi akan lebih cepat efeknya, efek lebih cepat masuk ke dalam kulit dan akan memberikan efek lebih cepat ya. Kemudian koefisien partisi ini juga faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan masuknya obat ke dalam kulit. Kenapa? Semakin tinggi koefisien partisi, ini juga biasanya akan mempengaruhi kecepatan masuknya obat dalam kulit. Tapi di sini koefisien partisi ini ada batasnya. Tidak kemudian kita ambil yang tinggi, koefisien partisinya pasti akan bagus masuknya ke dalam kulit. Koefisien partisi itu apa sih? Koefisien partisi itu menggambarkan apakah zat tersebut bersifat lebih lipofil ataukah tidak, ya kan? Jadi semakin tinggi biasanya semakin lipofil. Nah, koefisien partisi yang baik yang bisa masuk, yang bisa menghantarkan obat ke dalam kulit dengan baik, itu biasanya rentang di log P-nya, log koefisien partisnya itu rentang 1 sampai 3. 4 kadang juga masih bisa tapi cukup sulit. Jadi rentang 1 sampai 3. Kalau terlalu hidrofil itu juga akan susah masuk ke dalam kulit. Ingat tadi di gambar struktur kulit tadi bahwa di bagian sel-sel yang akan ditembus ataupun di bagian rongga antar seluler yang akan ditembus itu ada bagian ini lipidnya juga gitu ya, sehingga tidak mudah untuk ditembus kalau tidak banyak lipidnya. Dan yang terakhir adalah ukuran molekul dan bentuk, ini juga berpengaruh. Oke, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bentuk sediaan topikal. Ya, yang pertama adalah
Untuk basisnya tadi, apakah akan memberikan efek oklusif ataukah tidak, ya. Jadi semakin oklusif, semakin mampu membuat si zat aktif tadi itu akan masuk lebih banyak sebenarnya, ya. Kemudian juga apakah akan memberikan efek dingin, mengeringkan, ya. Kemudian memberikan kelembapan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita sesuaikan tipe dari sediaan tadi terhadap jenis luka atau penyakitnya, ya. Apakah misalnya luka bakar, yang cocok apa? Yang cocok gel atau bentuk-bentuk yang lainnya. Itu kita sesuaikan. Kemudian lokasinya, di mana kita mau menggunakan, di bagian yang berambut atau tidak. Yang cocok yang mana, gel atau lotion cocok untuk yang area berambut. Yang keempat adalah apakah menyebabkan iritasi atau sensitivasi atau tidak, itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau kita gunakan di kulit, itu yang lebih perlu kita perhatikan adalah efek iritasi atau sensitisasinya. Ya, ini adalah contoh-contoh basisnya, ya, basis atau sistem penghantarannya, ya. Kemudian efeknya terhadap kulit dan bagaimana terhadap permeabilitasnya. Ini bisa Anda baca sendiri. Nah, yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya obat tadi, ya. Ini persyaratannya. Jadi untuk menentukan suatu zat aktif itu bisa ataukah tidak diberikan melalui kulit, yang pertama adalah nih, kita lihat dosisnya. Dosisnya biasanya adalah dosis yang kecil, ya. Karena kalau dosisnya besar, maka kita akan butuh jumlah yang banyak. Sementara masuknya obat ke dalam kulit itu kan perlahan-lahan. Untuk mencapai minimum effective concentration, ya, atau jumlah dosis minimal pun akan sulit kalau dosisnya besar. Kemudian ukuran molekulnya harus kecil, yaitu di bawah 500 Dalton. Log P-nya antara 1 sampai 3, ini sampai 3. Melting point-nya kurang dari 200 derajat, tidak boleh menyebabkan iritasi dan tidak boleh menyebabkan reaksi imunologi pada kulit. Jadi demikian penjelasan saya terkait dengan pembahasan kulit dan bagaimana masuknya obat melalui kulit, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.